Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Rinto Gusmiran. Bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan ini akan membagikan tutorial berkaitan dengan bagaimana cara kita mendaftar sebagai guru penggerak. Caranya sangat mudah. Pertama, silakan Anda copy dulu alamat ini. https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/guru penggerak slash. Lalu silakan Anda sambungkan perangkat Anda dengan sambungan atau koneksi internet. Selanjutnya adalah silakan Anda buka browser Anda. Kebetulan saya menggunakan Google Chrome. Sini. Nah, di sini perlu saya jelaskan sebelum Bapak Ibu mendaftar sebagai guru penggerak, sebagai pendamping, sebagai fasilitator. Guru bergerak Indonesia Maju. Mari memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program guru penggerak. #guru penggerak. Ayo menjadi guru penggerak. Sebelum mendaftar lebih baik alangkah baiknya kita simak dulu. Program guru penggerak menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru penggerak harus lulus seleksi dan mengikuti program pendidikan guru penggerak. Program ini akan menciptakan guru penggerak yang dapat, yang pertama, mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi, dan berkolaborasi secara mandiri. Yang kedua, memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. 3. Merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. 4. Berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid. Yang kelima, mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak kepada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. Berikut ini adalah peran guru penggerak. Guru penggerak diharapkan menjadi katalis perubahan pendidikan di daerah dengan cara yang pertama, menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan wilayahnya. Yang kedua, menjadikan pendamping bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Yang keempat, yaitu membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di luar dan di dalam sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Lalu bagaimana tahapan perjalanan menjadi guru penggerak? Yang pertama, Anda harus seleksi calon guru penggerak. Tahapan kedua, program pendidikan guru penggerak berupa pelatihan daring, lokakarya,
calon guru penggerak mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan baru di sekolah dan komunitasnya. Jadi setelah Anda lulus, Anda diharapkan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan baru di sekolah dan komunitasnya. Bagaimana Anda dapat berkontribusi? Di sini ada dua pilihan, ada guru penggerak dan tim pendukung. Kita bahas satu persatu. Guru penggerak ini berkaitan dengan kurikulum. Jadi kurikulum kerangka desain program pendidikan guru penggerak, topik utamanya adalah pemimpin pembelajaran, pembelajaran berdiferensiasi, komunitas praktik, pembelajaran sosial dan emosi. Metode pelatihan yang digunakan adalah pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan. 70% belajar di tempat kerja dan komunitas praktik, meliputi pemberian umpan balik dari atasan, rekan, dan siswa. 20% belajar dari rekan guru lain, dan 10% pelatihan formal. Asesmen hasil penugasan dan praktik peserta pelatihan. Yang kedua, umpan balik dari rekan sejawat, fasilitator, dan kepala sekolah. Selanjutnya yang ketiga adalah peningkatan hasil belajar siswa. Prinsip pelatihan itu meliputi andragogi, pembelajaran berbasis pengalaman, kolaboratif, dan reflektif. Materi dan capaian pembelajaran modul 1 adalah tentang paradigma dan visi guru penggerak. Pada modul 1, guru penggerak akan mempelajari memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas hubungan nilai-nilai tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, calon guru penggerak mampu menjalankan strategi sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat perkembangan karakter dengan budaya positif. Yang ketiga, calon guru penggerak mampu mengembangkan dan mengkomunikasikan visi sekolah yang berpihak pada murid, kepada para guru dan pemangku kepentingan. Topik pembelajarannya terbagi menjadi 4 topik, yaitu filosofi pendidikan Indonesia, nilai dan peran guru penggerak, membangun visi sekolah, dan membangun budaya positif di sekolah. Durasi pembelajarannya selama 2 bulan. Untuk modul 2, capaian pembelajarannya, calon guru penggerak dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk berakomodasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Yang kedua, calon guru penggerak mampu mengelola emosi dan mengembangkan keterampilan sosial yang menunjang pembelajaran. CGP, calon guru penggerak mampu melakukan praktik komunikasi yang memperdayakan sebagai keterampilan dasar seorang coach. Calon guru penggerak mampu menerapkan praktik coaching sebagai pemimpin pembelajaran. Terdapat 3 topik, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran emosi dan sosial, dan coaching. Durasi pembelajarannya selama 2 bulan. Untuk modul 3,
Calon guru penggerak mampu melakukan praktik pengambilan keputusan yang berdasarkan prinsip pemimpin pembelajaran. Calon guru penggerak mampu melakukan strategi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, waktu, dan sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada murid. Calon guru penggerak mampu merencanakan, mengorganisasi, dan mengarahkan program perbaikan dan perubahan sekolah, serta memantaunya agar berjalan sesuai dengan rencana dan mengarah pada tujuan. Yang keempat, calon guru penggerak mampu mengembangkan kegiatan berkala yang memfasilitasi komunikasi murid, orang tua, dan guru, serta menyediakan peran bagi orang tua terlibat dalam proses belajar yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Pada modul ini terdapat 3 topik pembelajaran, yaitu mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan program berdampak pada murid. Durasi waktunya 2 bulan. Yang terakhir, pada modul 4 ini adalah isinya refleksi, kolaborasi, dan aksi. Calon guru penggerak merefleksikan peran sebagai guru penggerak dan strategi yang telah dijalankan sebagai guru penggerak. Calon guru penggerak berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Calon guru penggerak membuat rencana tindak lanjut dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Dan yang keempat, calon guru penggerak membuat rencana dan tindak lanjut dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Topiknya ada 4 topik di sini. Menjalankan fasilitator kelompok dan perubahan, penyegaran topik inti di modul 1, 2, dan 3, mengevaluasi proses mentoring bersama mentor, dan yang keempat adalah membagikan praktik baik kepemimpinan pembelajaran. Ini selama 3 bulan. Jadi total ada 9 bulan. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini itu berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran. Bagaimana dengan sistem seleksi guru penggeraknya? Tentunya Anda harus memahami ini terlebih dahulu beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk Anda berperan dalam seleksi guru penggerak. Yang pertama, kriteria dan persyaratan. Kriteria umum. Yang pertama, Anda adalah guru PNS maupun non-PNS, baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta. Memiliki akun guru di data pokok pendidikan atau Dapodik. Artinya, Anda harus terdaftar di dalam sistem Dapodik sekolah Anda. Yang ketiga, memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau diploma 4. Memiliki pengalaman mengajar, minimal mengajar selama 5 tahun. Yang berikutnya, memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Memiliki keinginan kuat menjadi guru penggerak. Angkatan pertama program guru penggerak akan ditujukan untuk guru TK, SD, SMP, dan SMA. Kriteria seleksi guru penggerak. Yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan. Yang ketiga, memiliki kompetensi menggerakkan orang lain dan kelompok. Dan yang keempat, memiliki daya juang resilience yang tinggi. Memiliki kompetensi kepemimpinan dan bertindak mandiri. Selanjutnya, memiliki kemampuan untuk belajar hal baru, terbuka pada umpan balik, dan terus memperbaiki diri. Selanjutnya
harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan memiliki pengalaman mengembangkan orang lain. Dan yang terakhir adalah memiliki kedewasaan emosi dan perilaku sesuai dengan kode etik. Lini masanya 13 Juli 2020 adalah pengumuman pendaftaran calon guru penggerak. Di 13 Juli sampai 27 Juli adalah seleksi tahap 1. Yang pertama berkaitan dengan registrasi, yang kedua essay, yang ketiga adalah analisis studi kasus. Pada tanggal 4 sampai 5 Agustus 2020, seleksi tahap 2 adalah tes bakat skolatis. 10 Agustus sampai 12 September 2020 adalah seleksi tahap 3. Ini isinya adalah simulasi mengajar dan wawancara. 17 sampai 20 September 2020 adalah pengumuman dan registrasi ulang. Dan pada tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan 13 Juli 2021 adalah pelatihan mentoring bagi Anda yang dinyatakan lulus. Yang selanjutnya adalah sebagai seleksi tim pendukung. Mari dukung guru penggerak dan menjadi fasilitator dan pendamping. Di sini ada dua komponen, pertama fasilitator dan yang kedua pendamping. Fasilitator gambaran umumnya adalah fasilitator mendampingi calon guru penggerak selama proses pendidikan, melakukan refleksi mingguan melalui forum pendampingan, dan mencatat serta menganalisis perkembangan peserta pelatihan. Masa tugas fasilitator adalah fasilitator akan bertugas selama 6 bulan setiap angkatan program guru penggerak. Kriteria untuk Anda menjadi fasilitator secara umum Anda merupakan Widya Iswara Kemdikbud. Yang kedua, terbiasa menggunakan media sosial, Google Classroom dan atau Learning Management System LMS Kemdikbud. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan efektif baik secara luring maupun daring. Kompetensi yang diharapkan adalah Anda menguasai penggunaan Google Classroom dan atau Kemdikbud Learning Management System atau LMS, mampu berkomunikasi dengan efektif, mau belajar hal baru, mampu memberikan umpan balik feedback secara online, mampu melakukan personalized coaching dan mentoring, dan mampu memotivasi peserta selama program, berkomitmen untuk memenuhi tenggat waktu atau deadline, mampu melakukan fasilitasi kelas daring online, serta membuka dan mempertahankan diskusi peserta. Yang ketiga adalah peran. Apa sih peran daripada fasilitator? Yang pertama adalah mencatat perkembangan peserta selama pelatihan tatap muka dan pendampingan. Yang kedua, mengumpulkan tugas-tugas peserta dan memberi umpan balik kepada peserta. Yang ketiga, memberikan motivasi dan membantu peserta dalam menjalankan perannya. Turut memberikan umpan balik kepada instruktur untuk perbaikan sesi. Dan yang terakhir adalah membangun refleksi kepada peserta didik. Lini masa untuk fasilitator adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 15 sampai 24 Juni 2020 adalah pendaftaran calon fasilitator. 25 sampai 30 Juni 2020 adalah seleksi tahap 1, administrasi dan essay. 6 Juli 2020 adalah pengumuman hasil seleksi tahap 1. Pada tanggal 9 sampai 10 Juli 2020 adalah pengisian critical incident atau peristiwa penting. Pada tanggal 13 sampai 24 Juli 2020 adalah seleksi tahap 2, wawancara. Selanjutnya, pada tanggal 25 Juli 2020
Anda akan melakukan pengisian survei fasilitator. Dan pada tanggal 28 Juli 2020 adalah pengumuman calon fasilitator. Pada tanggal 3 Agustus sampai 18 September 2020, seleksi tahap 3 yaitu mengikuti berbagai kegiatan. Yang pertama adalah mengikuti secara penuh pelatihan dan pembekalan fasilitator. Dan yang kedua adalah tes pengetahuan dan keterampilan peran fasilitator. Dan yang terakhir pada tanggal 25 September 2020 adalah pengumuman hasil penetapan fasilitator. Lalu selanjutnya adalah pendamping. Pendamping secara umum memiliki gambaran sebagai berikut. Pendamping adalah mendampingi peserta menjalankan perannya sebagai calon guru penggerak, khususnya pada pasca pelatihan selama 9 bulan. Pendamping diundang sebagai instruktur tamu pada proses pendampingan. Masa tugas pendampingan akan bertugas selama 9 bulan. Syarat pendamping. Kriterianya secara umum sebagai berikut, ada 3. Yang pertama, guru, kepala sekolah, atau penggiat pendidikan yang telah menerapkan kepemimpinan pembelajaran atau instructional leadership. Yang kedua adalah mendapat izin dari pimpinan dan atasan tempat bekerja. Bersedia mendampingi peserta selama proses pelatihan dan pendampingan selama 9 bulan. Peran daripada pendamping adalah memfasilitasi lokakarya pada setiap bulan. Yang kedua, berbagi praktik baik dengan calon guru penggerak. Yang ketiga, mengevaluasi dan memberikan umpan balik calon guru penggerak. Yang keempat adalah memfasilitasi proses refleksi rencana tindak lanjut untuk peserta saat masa daring. Yang kelima adalah membuat laporan capaian perkembangan calon guru penggerak. Kompetensi yang diharapkan adalah calon pendamping sebagai berikut: menguasai teknik dan keterampilan mentoring dan coach, menyusun rencana pendampingan, membuat kesepakatan dengan calon guru penggerak. Yang ketiga, membuat jadwal pendampingan. Yang keempat, memiliki dokumen tenggat waktu, komitmen untuk memenuhi tenggat waktu atau deadline, mengevaluasi dan memberikan umpan balik calon guru penggerak, berkomunikasi dengan efektif, dan memiliki kemampuan andragogi. Untuk sebagai guru pendamping, Anda silakan melakukan pendaftaran pada tanggal 15 sampai 26 Juni 2020 di laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/guru penggerak. Pada tanggal 1 sampai 8 Juli 2020 adalah seleksi tahap 1 administrasi dan esai. Yang kedua, yang ketiga adalah 14 Juli 2020 pengumuman seleksi tahap 1. 16 sampai 17 Juli 2020 adalah pengisian critical incident, peristiwa penting dan survei karakter. Pada tanggal 23 Juli sampai dengan 5 Agustus 2020, seleksi tahap 2 yaitu berupa wawancara. Pada tanggal 11 Agustus 2020 adalah pengumuman calon pendamping. Pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 18 September 2020 adalah pembekalan pendamping. Pada tanggal 25 September 2020 adalah pengumuman hasil penetapan pendamping. Nah, di sini silakan Anda pilih sesuai dengan bidang Anda. Jika Anda guru, ingin menjadi guru penggerak, silakan daftar sebagai guru penggerak, atau Anda ingin mendaftar sebagai tim pendukung yaitu berupa fasilitator dan pendamping. Nah, untuk mendaftar silakan klik tombol daftar di sini, atau juga bisa menggunakan yang ada di sini. Kita daftar jadi guru penggerak. Karena hari ini baru tanggal 13
Juni 2020, maka pada laman sekolah penggerak.kemdikbud.go.id guru penggerak, maka akan muncul notifikasi informasi salam hangat dan sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan dan antusias Bapak Ibu untuk mengikuti program guru penggerak. Kami informasikan bahwa pembukaan pendaftaran atau seleksi pendamping dan fasilitator akan dibuka pada tanggal 15 Juni 2020. Guru penggerak akan dibuka pada tanggal 13 Juli 2020. Untuk itu, siapkan diri Anda menjadi bagian dari program guru penggerak. Semua informasi tentang guru penggerak akan disampaikan melalui laman https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id guru penggerak dan situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam. Saya akan klik OK saja. Jadi pendaftaran akan dimulai besok untuk fasilitator dan pendamping untuk guru penggerak pada tanggal 17 Juli. Pada tanggal. Nah, ini saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat bertemu guru-guru hebat yang ada di tanah air pada program guru penggerak dan fasilitator program guru